Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali saya akan sedikit melanjutkan untuk mengulas kejuaraan dunia catur 960 atau Fischer Random kawan, yang event utamanya akan digelar bulan Oktober nanti di Islandia. Sudah ada 4 slot yang sudah diisi kawan, yaitu slot pertama diisi oleh juara bertahan catur 960 tahun sebelumnya, tahun 2019, yaitu Wesley So. Ada juga Magnus Carlsen sebagai juara dunia klasik kawan. Dan satu lagi ini pemain tuan rumah asal Islandia yang dipilih oleh Federasi Islandia. Satu lagi pemain pilihan dari FIDE, masih tanda tanya kawan. Dan nanti rencananya ada 8 pemain yang akan bertarung di event utama ini. Dan 4 slot yang tersisa itu kawan diperebutkan lewat babak kualifikasi. Babak kualifikasi pertama sudah dimulai tanggal 22 Agustus kemarin lusa. Dan nanti tanggal 29 akan dilanjutkan dengan kualifikasi kedua. Kemarin sudah kita ulas babak kualifikasi pertama di babak Swiss, di mana temanya Hikaru Nakamura tidak lolos ke babak knockout. Tadi malam kawan, kualifikasi pertama ini melanjutkan babak knockoutnya, dan kita dapati kawan, kualifikasi pertamanya ini diisi oleh Erik Hansen versus Vladimir Fedosev. Erik Hansen berhasil menuju puncak di kualifikasi pertama ini setelah mengalahkan Vidit kawan di babak quarter final, terus mengalahkan Sam Sevian dan akhirnya bertemu dengan Vladimir Fedosev. Fedosev juga berhasil mengalahkan Alexander Potnik di semifinal. Sebelumnya dia juga mengalahkan Benjamin Buk di babak quarter final. Ternyata kawan, Erik Hansen ini menggunakan akun Chessbrah. Kemarin sempat saya nggak tahu Chessbrah itu siapa, ternyata Erik Hansen. Taunya saya itu Chessbrah itu merupakan salah satu channel konten catur dunia yang cukup terkenal. Banyak sekali pengikutnya kawan atau subscribernya. Oke, sekali lagi kita akan mengulas permainan catur 960. Saya ambil permainannya Erik Hansen versus Vidit di babak quarter final. Tapi sebelum itu ada sedikit tambahan kawan, yaitu tambahan dari turnamen yang juga akan digelar di Amerika Serikat, yaitu kelanjutan dari Grand Chess Tour 2022 dengan tema St. Louis Rapid dan Blitz. Dimulai tanggal 24 nanti malam dengan acara pembukaan dan berakhir di tanggal 31. Jadi gamenya dimulai besok lusa kawan. Itu sedikit untuk informasi mengenai Grand Chess Tour St. Louis Rapid dan Blitz, dan pemainnya sebagai berikut. 10 pemain yang ada, kalian bisa lihat sendiri, tak perlu saya bacakan satu persatu nama-nama pemain ini kawan. Kita langsung saja ke atas papan melihat permainannya Erik Hansen atau Chessbrah melawan Vidit Santos Gujrati. Ini merupakan game pertama kawan di babak quarter final, di mana Erik Hansen pegang putih terlebih dahulu. Nanti di game kedua gantian Erik Hansen pegang hitam. Jadi adil, para pemain sama-sama mempunyai kesempatan apakah pegang putih atau pegang hitam dengan formasi yang sama. Jadi cukup adil kawan. Erik Hansen mengawali dengan pion C4 di game pertama. Kalau di catur biasa ini adalah pembukaan Inggris, tapi dalam Fischer Random atau catur 960 tidak ada nama teori pembukaan. Pion E5 dipilih oleh Vidit Santos Gujrati, sama-sama membuka diagonal terang bagi pengembangan gajah. Kalau hitam, gajah gelap kawan. Kuda C3, pion B6, Vidit langsung membuka jalur-jalur pengembangan gajahnya terlebih dahulu. Cukup prinsipal kawan. Di sini pion B4. Pion D6 dimainkan. Dan jelas terlihat untuk mengeluarkan kuda, apakah di sini nanti terlebih dahulu agar diagonal ini tetap terbuka. Kalau kuda berkembang ke petak C6, diagonal terang tertutup kawan. Dan di sini gajah keluar ke petak A4 serang benteng. Karena sudah dibuka diagonal ini, di sini Vidit tidak mencoba mengembangkan kuda ke petak C6 atau blokade di sini kawan. Benteng langsung diangkat naik ke petak E6. Gajah C2 memberikan serangan tusuk sate di langkah berikutnya. Benteng langsung digeser ke peta H6. Selanjutnya di sini kuda G3 lanjut Erik Hansen melanjutkan pengembangan, dan Vidit melanjutkan kuda ke E6-nya. Sekarang pion E3, jelas kontrol petak-petak gelap ini kawan. Di sini Vidit melakukan rokade pendek. Cara melakukan rokade sama kawan seperti dalam catur biasa, kalian harus melangkah raja terlebih dahulu, bukan benteng terlebih dahulu kawan. Kalau benteng terlebih dahulu salah kaprah. Walaupun dalam permainan catur 960 sama, raja harus melangkah terlebih dahulu. Erik Hansen juga rokade pendek. Di sini benteng H4. Inilah langkah kesalahan fatal pertama dari Vidit kawan.
Langkah benteng langsung ke peta H4 ini merupakan langkah blunder atau kesalahan. Di beberapa langkah sebelumnya mengeluarkan benteng langsung keluar seperti ini kawan, memang menyalahi prinsip dasar pembukaan dalam catur biasa. Tapi yang bermain ini adalah Super Grandmaster, jadi ide-idenya sudah dia pikirkan, taktik seperti apa, strategi seperti apa sudah dia rencana kawan-kawan. Di sini Erik Hansen tadi melangkah dengan kuda G3, kuda E6, pion E3, kedua pemain rokade di langkah ke-7 8-nya, benteng H4 langkah kesalahan. Langkah yang bagus mungkin tak terpikirkan oleh kita kawan. Stockfish menemukan langkah seperti ini, langkah yang bagus. Kalau diterima pengorbanan semacam ini kawan, selanjutnya hitam bisa melangkah dengan langkah seperti ini. Kuda G5. Incar pion ini melakukan skak atau membuka jalan bagi menteri kawan dan ancaman skak mat. Kalau jelas kalau menteri backup pion ini di sini kawan, ya menteri keluar ke sini dan ancaman skak mat sudah tidak bisa dihentikan lagi kawan. Kemungkinan putih melangkah kuda F5 blokade akses menteri di sini, dan di sini hitam bisa melanjutkan langkah kuda ambil pion F3 skak. Kalau raja memilih ke peta ini kawan, satu langkah berikutnya skak mat. Dan raja kalau melangkah ke sini, kuda bisa melakukan skak di sini. Kuda pukul kuda bisa diambil balik dengan gajah, bisa kawan. Tapi yang bagus menteri melakukan skak dengan tempo jelas. Setelah raja bergeser, menteri ambil kuda, ancaman skak mat kawan yang sudah tidak bisa dihentikan lagi. Tapi di sini benteng H4 dipilih oleh Vidit. Selanjutnya pion F4 blokade terhadap ancaman pada pion C4-nya menantang pertukaran. Langsung diterima, tidak langsung dipukul balik oleh pion apalagi dengan benteng, tapi kuda F5 ancam benteng terlebih dahulu. Benteng ke peta G4, pressure pion di sini dengan dukungan gajah kawan. Terlebih dahulu di sini kuda blokade di peta D5. Menteri hitam keluar ke peta D7, apakah memberikan backup juga di sini kawan atau menghindari di sini ancaman skak di sini kawan? Kalau disikat oleh gajah, ya kuda satunya skak dan garbuan pada menteri. Dibalas dengan langkah tadi, menteri langsung keluar ke peta D7, menteri putih D1. Benteng mundur ke peta G6 menghindari ancaman menteri putih. Barulah sekarang pion E pukul pion F5. Kuda berkembang ke peta C6, incar pion di sini kawan, di sini pion A3. Perkuat pion agar kudanya nanti leluasa bergerak, tidak menjaga pion B4-nya. Pion A5 tantang Vidit, ditolak gajah C3, perkuat peta B4. Di sini kawan pion A pukul pion B4, dipukul balik oleh pion A. Lanjut Erik Hansen. Pion B5 kembali membuat tantangan pertukaran pion. Tantangan ditolak menteri putih A1. Coba lihat sampai langkah ke-17 ini posisi putih sudah sangat dominan kawan. Dan di sini hitam melanjutkan dengan gajah B7 menghindari serangan menteri dan kuda F mundur ke peta E3 untuk menjaga pion dari langkah pertukaran, juga persiapan mendorong pionnya di lajur F garbu kuda garbu benteng, pion F5 antisipasi dari Vidit. Di sini gajah sikat pion F5 dan benteng ini kawan tidak dipertahankan oleh Vidit, memilih benteng F sikat gajah F5. Kalau benteng ini coba dipertahankan, ambil contoh bergeser ke peta H6, kemungkinan putih menggeser menterinya kawan. Tidak melakukan pergerakan yang lain. Vidit memilih langsung melakukan pengorbanan pertukaran perwira, dipukul balik oleh kuda, dan Vidit melanjutkan pion B pukul pion C4, dilanjut dengan langkah kuda F mundur lagi kawan. Ancamannya tetap sama, ancaman garbuan. Di sini kuda ke peta E7 untuk mengontrol peta F5 ini, tapi di sini masih ada kuda. Bagaimana baiknya untuk menghindari ancaman ini kawan? Stockfish menyarankan kuda ini mundur ke peta F8. Tapi kuda E7 tentu saja disikat. Memang itulah taktik dari Vidit kawan, yaitu ingin membuka diagonal terang bagi aktivitas perwiranya ini. Di sini dipukul balik oleh menteri kuda putih tadi sudah dengan tempo melakukan skak dan pion F5 tetap dimainkan oleh Erik Hansen. Tak ada masalah kalaupun ada skak di sini masih ada kuda kawan. Tak ada masalah. Dan di sini benteng bergeser ke peta H6. Erik Hansen tidak terburu-buru ambil kuda dengan pion, melangkah kuda ke G4 terlebih dahulu, tetap mengajar benteng karena benteng sudah tidak berada di lajur G kawan, ancam pion G2-nya.
karena posisi gajah terang hitam ini juga cukup kuat di diagonal terang panjang. Dan benteng H4 berbalik ancam kuda dilindungi oleh pion H3. Kenapa putih tidak ambil kuda ini terlebih dahulu dengan tempo ancam menteri? Hitam akan ambil kuda kawan, dan ancamannya skakmat kalau benteng putih sampai melanjutkan seperti ini. Benteng sikat pion G2 skak, hanya ada petak H1, benteng open skak, bergerak terserah mau kemana tadi, tetap open skak. Dan benteng-benteng ini akan memblokadenya, tetap disikat oleh gajah, tetap skak mat kawan, raja terjepit. Oleh karena itu, di sini tadi Erik Hansen membackup kuda terlebih dahulu, dan posisi kuda ini putih juga tidak perlu terburu-buru karena posisi kuda dalam posisi kena pin terhadap menterinya. Di sini Vidit memutuskan tidak sikat kuda, memilih sikat pion H3 dengan bentengnya. Dipukul balik oleh pion G, dan menteri keluar ke petak H4. Lanjut Vidit ambil pion ini, diikuti ancaman skakmat di sini. Terlebih dahulu di sini benteng naik atau perkuat petak E3. Akhirnya kuda bisa lolos ke petak G5, tapi memberikan jalan bagi benteng kalau ingin melakukan ancaman. Tapi raja masih bisa naik kalaupun ada skak di sini kawan. Di sini Erik Hansen memilih menterinya menantang pertukaran menteri. Tantangan ditolak, kuda pukul pion H3 skak terlebih dahulu, pilih Vidit. Disikat oleh benteng, tidak menteri ambil benteng langsung kawan, karena kenapa? Ancamannya skak mat satu langkah. Jadi di sini Vidit memilih ambil kuda G4 skak, diblokade oleh benteng. Menteri mundur ke petak H5 untuk menjaga peta ini dari ancaman skak mat. Dan di sini Erik Hansen melakukan skak di petak terang ini kawan, skak. Raja bergeser ke peta F8 dan satu langkah berikutnya skak mat di peta G7, gajah pukul pion G7, skak mat. Erik Hansen mendapatkan skak mat di langkah ke-32. Permainannya cukup kompleks sebetulnya kawan. Tadi banyak sekali langkah-langkah yang tidak presisi dari kedua pemain. Kalau melihat langkah yang tidak presisi ada tanda biru, kuning, merah, enaknya memang menggunakan papan dari Lichess. Tapi menggunakan papan dari chess.com, enaknya saya itu melakukan pergerakan bidak-bidaknya itu mudah. Pakai kursor seperti ini bisa bergerak kawan. Itulah kawan game pertama antara Erik Hansen atau Chessbrah di babak kuarter final, babak knockout kualifikasi pertama menghadapi Vidit. Di sini tadi Erik Hansen menang 2 game langsung kawan dan lolos ke semifinal, juga mengalahkan Sam Sevian, akhirnya juga melaju ke babak final, nanti bertemu dengan Vladimir Fedosev di finalnya nanti malam. Kalian bisa melihat live streamingnya di channelnya chess.com live. Dan jangan lupa besok jangan lewatkan pertandingan atau Grand Chess Tour 2022 dengan seri St. Louis Rapid dan Blitz. Sengaja saya ulangi langkah-langkahnya biar kalian bisa menikmati sampai langkah skakmat ini kawan. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Tapi sebelum itu saya hampir lupa kawan, rencana saya akan undi pemenang bagi siapa yang kemarin menebak Magnus Carlsen yang menjadi juara FTX Crypto Cup. Di sini sudah saya masukkan nomor-nomor yang menebak Magnus Carlsen sebagai juara. Jadi kalian yang tidak menebak Magnus Carlsen, nomor kalian tidak berada dalam list ini. Langsung saja kita ambil 2 pemenang kawan. Kita acak 7 detikan, langsung kita cari siapa pemenangnya. Pemenang pertama nomor 1968 dan kita ambil 1 pemenang lagi. Biasanya saat undian seperti ini kawan saya ambil 2 nomor. Tapi biasanya 1 pemenang tidak melakukan konfirmasi kawan. Kemarin sempat hanya 1 pemenang saja yang melakukan konfirmasi. Dan pemenang kedua adalah nomor 6881. Selamat bagi kedua pemenang. Seperti biasa silakan nanti kalian hubungi admin. Nomor ada di kolom deskripsi. Silakan WA konfirmasi. Saya tunggu dalam 3 hari ini kawan. Kalau tidak ada konfirmasi saya anggap hangus. Dan nanti saya undi minggu depan kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.